skornya justru di bawah 5, Mas Ganjar. Kalau 5 itu ketinggian, Pak Ganjar. Terima kasih, Pak Ganjar. Baik. Mas Anies gak usah takut. Disebut aja angkanya berapa gitu loh. Kayak saya gitu loh. Jangan di bawah 5, sebut aja berapa. 11, Mas. Dari 100. Loh, katanya tidak menjawab pertanyaan, tapi Gus Muhaimin malah ngomongin pemerataan pembangunan. Itu kan tadi yang saya omongin, Gus. Pemerataan pembangunan yang... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih hangat kita berbicara tentang mengamati debat wakil presiden, calon wakil presiden kemarin ya, minggu itu. Nah, di sana tentu saja ada hal-hal yang kontroversial ya, yang mana dilakukan oleh Gibran ya, yang dianggap gesturnya melecehkan Pak Mahfud MD dan lain sebagainya. Tetapi kita tidak bisa secara subjektif seperti itu. Kita harus objektif. Bagaimana sebab dan akibat. Tentu saja Gibran itu sebagai satu tim ya, TKN di dalam masalah debat. Apakah maksud dan tujuan? Mari kita ikuti korelasinya. Sebelum debat Cawapres tentu ada debat Capres. Sehingga kita bisa ada balan ya, ketika bagaimana perlakuan daripada Ganjar sama Anies Baswedan terhadap Prabowo. Kita ikuti sekarang. Waktu itu pernah memberikan penilaian atas kinerja penegakan hukum di Indonesia. Bapak beri skor 5 atas kinerja hukum di Indonesia. Pertanyaannya sekarang terkait dengan pertahanan, berapa skor yang Bapak berikan atas kinerja Kementerian Pertahanan yang dipimpin oleh Bapak Prabowo? Silakan Pak Ganjar. Baik, masih ada waktunya Pak Anies? Cukup Pak Anies? Cukup. Baik, langsung saja kami persilakan Pak Ganjar untuk menjawab pertanyaan dari Pak Anies. Waktu Bapak 2 menit dimulai ketika berbicara, silakan. 5 juga. Saya punya datanya dan kemudian akan saya sampaikan. Maka di meja saya sudah saya siapkan data satu persatu. Namun demikian Mas Anies, tentu saja ada yang ingin saya sampaikan dari apa yang tadi sudah saya utarakan. Ketika kemudian kita ingin membangun sistem pertahanan kita, maka dalam perencanaan kita tidak boleh gonta-ganti. Kita mesti ajak, mesti konsisten. Kedua, kita mesti mendengarkan betul-betul dari seluruh matra. Maka seluruh proses perencanaannya harus bottom up. Sehingga saya ketemu dengan seseorang berpangkat cukup tinggi, Pak, kalau Bapak kasih persenjataan kepada saya yang tidak saya butuhkan, sudah saya siapkan museum untuk saya taruh di sana. Situasi seperti ini tentu tidak mengenakan. Tapi ini harus kita buka, apapun kondisinya untuk perbaikan bangsa. Kritik otokritik itu menyehatkan. Tidak ada kok rasa dengki di hati saya. Yang ada adalah bagaimana rasa cinta tanah air ini mesti kita wujudkan. Agar kemudian kita betul-betul bisa menjadi negara kuat di banyak area dan kita berbicara di dunia internasional disegani. Bung Karno pernah menyampaikan itu. Daulat politik itu wajib. Berdikari dalam bidang ekonomi mesti dituju. Dan kita punya kepribadian dalam kebudayaan. Sekarang daulat ekonomi pertahanan kita mesti kita tunjukkan. Maka ketika banyak perusahaan-perusahaan waktu itu yang sangat strategis dibikin, itu mimpi sejak dari lama pendiri bangsa agar kita menjadi negara kuat. Dan itulah yang sebenarnya kita-kita yang harus meneruskan itu. Begitu, Mas Anies. Makasih, Pak Ganjar. Cukup Pak Ganjar. Baik, Pak Anies. Silakan menanggapi jawaban dari Pak Ganjar. Waktu 1 menit, Pak Anies. Silakan. Jadi TNI, tentara kita, polisi kita, semua bekerja luar biasa di lapangan. Kita harus berikan rasa hormat dan terima kasih. Karena mereka mengerjakan hal-hal yang sulit, hal-hal yang berat. Tapi sisi kebijakan menurut saya lebih parah. Kenapa? Di era Pak SBY, kenaikan gaji terjadi 9 kali. Selama era ini hanya bernaik gaji 3 kali dan akan naik nanti tahun depan. Karena menjelang pemilu mungkin naik gajinya. Tapi di sisi lain, kesejahteraannya tidak dipikirkan dengan serius. Tukin hanya 80%. Lihat Kementerian Keuangan, lihat Kementerian PUPR. Menteri-menterinya mengusahakan peningkatan tukin di mereka. Lalu kita lihat tadi alutsista yang bekas, yang itu resikonya adalah keselamatan dari TNI kita. Mereka bekerja keras menjaga setiap jengkal tanah Republik ini. Tetapi mereka tidak didukung dengan policy. Karena itu menurut saya skornya justru di bawah 5, Mas Ganjar. Kalau 5 itu ketinggian, Pak Ganjar. Terima kasih, Pak Ganjar. Baik, waktu habis Pak Anies. Pak Ganjar silakan jawab pertanyaan dari Pak Anies. Waktu Bapak 1 menit. Silakan Pak Ganjar. Mas Anies gak usah takut. Disebut aja angkanya berapa gitu loh. Kayak saya gitu loh. Jangan di bawah 5, sebut aja berapa. 11, Mas. Dari 100. Momen Gibran tidak beretika saat debat.
Saya lagi nyari jawabannya Prof. Mahfud. Saya nyari-nyari di mana ini jawabannya. Kok nggak ketemu jawabannya. Saya tanya masalah inflasi hijau kok malah menjelaskan ekonomi hijau. Baik, terima kasih. Enak banget ya Gus ya, jawabnya sambil baca catatan tadi. Kuncinya di sini adalah lihat video ketika Anies Baswedan sama Ganjar Pranowo mengasih nilai 1 Menteri Pertahanan. Apakah itu etika? Apakah itu etis? Kemudian dengan gayanya Ganjar Pranowo yang seolah-olah sudah koordinasi untuk menilai rendah sama Pak Prabowo. Apakah itu etis? Kalau hari ini semua menghujat apa yang dilakukan oleh Gibran, tapi bagaimana ketika Ganjar sama Anies melecehkan juga sama Pak Prabowo? Masa ada nilai Menteri Pertahanan dinilai 1, dinilai 5, sedangkan negara kita adalah pertahanan, tentara kita, TNI kita adalah nomor 13 seluruh dunia. Apa ukurannya? Nah, sekarang Gibran melaksanakan seperti itu. Dengan sepertinya dianggap melecehkan sama Pak Mahfud MD dan Cak Muhaimin. Ya. Dan itu tidak seperti biasanya. Ini kerja tim. Ya, kerja tim. Gibran melaksanakan apa yang diskenario oleh timnya. Tentu saja kita tidak boleh sekarang menjustis Gibran adalah tidak etis. Ya, wong kemarin sendiri Anies Baswedan, Ganjar Pranowo juga tidak etis terhadap Prabowo. Kita juga harus objektif. Ya, kalau kemarin begitu sombongnya Anies Baswedan sama Ganjar Pranowo menilai rendah. Dan hari Minggu apa pernyataan Anies? Bahwa Gibran tidak punya etika. Dan Muhaimin selalu bilang etika. Apakah pantas seorang calon presiden menilai lawannya dengan nilai 1 atau 11 dari 100? Apa itu tidak melecehkan? Apa itu tidak merendahkan? Ukurannya apa? Kita harus punya ukuran menilai seseorang. Nah, sekarang Gibran melaksanakan tugasnya dengan baik untuk kembali ya yang dianggap itu melecehkan. Tetapi sebenarnya itu masih wajar-wajar saja. Tidak ada kata-kata yang merendahkan. Hanya dia mimik, ya, gestur saja. Itu ya. Jadi ini merupakan korelasi antara yang dilakukan Anies sama Ganjar Pranowo, kemudian sekarang dilakukan oleh Gibran dengan model begitu. Namanya anak muda. Tentu saja berbeda dengan pelecehan orang tua terhadap yang lain dengan anak muda melecehkan. Ya jelas berbeda. Terus juga dengan gayanya seperti yang baju yang dipersiapkan oleh timnya. Jaketnya jaket Naruto. Nah itu, jadi ini ya semacam harus kita perbuatan Anies terhadap Pak Prabowo, Ganjar terhadap Prabowo. Hari ini telah dibalaskan lunas yang dilakukan oleh Gibran. Dan semua menganggap itu adalah kurang etika, itu melecehkan. Nah, terkadang kita selalu subjektif. Kalau calonnya dianggap apa saja bicara benar. Saya sebagai masyarakat, sebagai seorang kreator yang ada di rumput paling bawah, paling desa, tentu saja kami juga ingin berkomentar, juga ingin punya pendapat yang harus dihargai juga. Ya, sehingga dengan apa yang disampaikan Gibran itu adalah biasa menurut saya. Ya, itu ada bisa, itu adalah gestur mimik yang sudah biasa. Ya itulah. Oleh karena itu kita sebagai masyarakat
juga harus memaklumi. Ada sebab dan akibat. Kalau Anies berbicara etika, bagaimana Amin berbicara etika? Bagaimana dia sendiri tidak beretika ketika berbicara tentang Prabowo, masih singgung-singgung ijazah palsu, dan lain sebagainya. Itu kan juga kurang etika. Sedangkan Gibran bicara begitu, sekarang dibully. Saya sebagai masyarakat umum tentu saja saya harus objektif. Ya, kalau memang salah, itu kita akan salah. Yang jelas Gibran ini kerja tim. Ya. Beliau anak muda yang sifatnya tidak seperti itu. Memang ini seperti tim. Apa yang diucapkan pertanyaan, 2 pertanyaan kepada Muhaimin, kepada Pak Mahfud MD, itu adalah pertanyaan yang sudah dibuat oleh timnya. Dan sudah diukur sampai di mana kemampuan Pak Mahfud sama Muhaimin. Tentu saja Pak Mahfud ahli di bidang hukum. Apakah bisa ahli di bidang lain? Tidak ada orang sepenuhnya ahli, 100% semua nggak ada. Pasti ahli itu adalah salah satu. Hukum ya hukum. Tidak bisa ahli di bidang yang lainnya. Nah tentu saja itu Gibran punya tim yang punya keahliannya bermacam-macam. Sehingga di sini titik lemah Pak Mahfud, titik lemah Muhaimin, dan itu disampaikan pada Gibran. Nah disitulah pertanyaan. Memang pertanyaannya ya jelas menjebak, jelas ini. Ya walaupun dijelaskan bagaimanapun, kalau itu memang bukan faknya ya sulit. Ya. Masih pengalaman ya apa ya juga sulit gitu ya. Ya pasti menjebak pertanyaan itu. Tidak mungkin tidak menjebak. Karena memang ini sebab dan akibat, dan kemarin Pak pertanyaannya saudara Anies juga saudara Ganjar itu juga menjebak Pak Prabowo. Ya, saya kira itu. Mari kita berpikir sehat, tetap kita harus damai ya. Kita tidak boleh kalau kita tidak mau dihina orang, jangan hina orang. Karena orang yang mau hina orang harus jadi terhina. Oh, janganlah kalau kita ingin dihargai orang, kita harus menghargai orang. Ya, jangan minta dihargai orang tapi dia sendiri tidak mau menghargai orang. Dan selalu bilang orang lain salah dan kita yang benar. Padahal belum tentu yang lain itu benar. Mungkin yang lain benar, kita yang salah. Jangan menjudge orang dari pakaiannya, jangan. Ya, kita belum tahu-tahu sudah dikatakan jelek. Kita belum pernah bicara, kita belum pernah ngomong. Nah, inilah yang calon ini, presiden ini, ya kadang-kadang walaupun pendidikannya profesor, kadang-kadang juga seperti anak kecil akhirnya. Karena apa? Karena memang ambisi itu mengalahkan rasional terkadang. Saya kira itu saudaraku. Mudah-mudahan kita tetap damai ya. Jangan lupa NKRI tetap harga mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.